Masih ingatkah dengan tren frugal living yang sempat viral di media sosial di akhir tahun 2024? Saat itu, tren frugal living kembali mencuat setelah pemerintah berencana menaikkan PPN menjadi 12% di akhir tahun 2024 meski akhirnya dibatalkan. Lantas, apa sih sebenarnya frugal living itu? Bagaimana implementasinya? Dan apakah frugal living ini sama artinya dengan pelit? Frugal living atau hidup hemat sebenarnya mulai populer saat pandemi COVID-19 melanda. Ajakan hidup hemat dilakukan agar masyarakat bijak mengelola keuangan, terutama saat krisis ekonomi. Nah, sebenarnya frugal living bukanlah hal baru dan sudah ada sejak zaman manusia berburu. Manusia yang hidup pada zaman tersebut bertahan hidup dengan berburu dan mengumpulkan bahan makanan dan membatasinya sesuai dengan kebutuhan. Mereka pun meminimalkan limbah dan memaksimalkan pemanfaatannya. Gaya hidup hemat ini terus diadopsi seiring perkembangan zaman. Krisis ekonomi yang bolak-balik terjadi juga membuat gaya hidup hemat kembali populer. Antara lain ketika krisis ekonomi global atau The Great Depression antara 1929 hingga 1939. Kondisi ekonomi yang sulit menuntut setiap orang lebih bijak mengelola keuangan. Tapi apa sih sebenarnya definisi frugal living ini? Mungkin begini ya, frugal living punya banyak arti, punya banyak definisi. Gitu ya. Cuman kalau dari aku sih biasanya mengatakan bahwa frugal living berarti kita menggunakan uang dengan cara bijak. Bijak itu artinya efektif dan efisien. Efektif itu sesuai dengan value-nya. Efisien berarti sesuai dengan harganya berapa. Jadi nggak membayar terlalu mahal, tapi juga menggunakan uang sesuai dengan value yang ada. Artinya kita beli sesuatu ya memang memang value sesuai dengan yang kita butuhkan. Gitu. Harganya tidak terlalu mahal, juga tidak terlalu murah seperti itu. Itu namanya frugal living. Sehingga apa? Sehingga keuangan menjadi efektif, keuangan menjadi berguna, dan keuangan menjadi tujuan untuk di masa depan seperti itu. Tapi yang perlu diingat, gaya hidup frugal ini beda ya dengan yang namanya pelit. Dengan hidup hemat, meski kita masih mempertimbangkan harga, tapi kita juga mempertimbangkan kualitas ataupun jasa dari barang yang akan kita konsumsi. Nah, kalau pelit, ya cuma peduli sama harga murah aja. Dia nggak peduli tuh sama yang namanya awet ataupun kualitas dari barang yang akan dibeli. Gaya hidup frugal tak hanya membantu kita untuk lebih bijak dalam mengelola keuangan, tapi juga agar kita bisa mencapai tujuan jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan begitu, keuangan kita tidak terbegal dan bisa terencanakan dengan baik. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mulai menerapkan gaya hidup frugal. Yang pertama adalah punya mimpi dulu Mbak Putri. Yes, punya mimpi. Jangka pendek, jangka panjang nggak masalah. Punya dulu. Oke, punya dulu mimpinya apa gitu ya. Kalau saran saya sih nggak usah besar-besar dulu. Nggak usah mikir, oh saya punya rumah di PIK 2 dengan harga 10 miliar, nggak usah lah. Ya kan? Tapi oke, kecil-kecil dulu lah. Misalnya, oh tadi mau nonton Green Day misalnya. Gimana supaya saya nggak ngutang? Kan gitu. Kedua, buat anggaran. Nah, orang punya anggaran jangka pendek, punya anggaran jangka panjang. Nah, buat dulu. Mana kebutuhan jangka pendek, mana kebutuhan jangka panjang. Sehingga apa? Sehingga pengeluaran-pengeluaran tadi bisa jelas kemana saja uang itu harus dikeluarkan. Dan ketiga, gunakan produk yang tepat untuk mencapai tadi. Bisa produk investasi, bisa produk tabungan, bahkan bisa produk pengelolaan. Jadi misalnya nih, sekedar untuk nyimpen dana darurat misalnya. Ya jangan di tabungan bank biasa. Kenapa? Karena adminnya besar misalnya. Carilah bank-bank kecil yang adminnya nggak besar. Sehingga uang kita nggak berkurang secara nominal, juga nggak akan habis dengan inflasi yang terlalu besar. Konten kreator sekaligus pegiat frugal living Samuel dan Claudia juga membocorkan beberapa tips agar frugal living bisa diterapkan secara efektif. Kalau budget itu sebenarnya kembali lagi ke masing-masing ini ya, pola ya. Tapi biasanya kami ceritakan mungkin 50-30-20 ya. Rule of thumb-nya ya, patokannya. patokannya. Jadi dari 100% penghasilan, 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, 20% untuk ditabung. Benar nggak? Iya, kurang lebih ya, kurang lebih. Gitu. Tentunya kan kondisi tiap orang beda-beda. Ya kayak saya bilang sebenarnya persentase itu nggak bisa jadi patokan mati gitu ya. Maksudnya nggak bisa jadi se-strict itu. Tapi benar-benar kita balik lagi ke rasa cukup kita. Kebutuhan kita tuh kayak gimana, itu yang harus kita evaluasi lagi. Satu hal lagi yang perlu diingat,
Gaya hidup frugal ini tentunya baru bisa diterapkan bagi teman-teman yang upahnya sudah di atas UMR. Kalau saya sebagai pribadi bilang bahwa mereka-mereka yang penghasilannya di atas UMR harusnya sudah bisa frugal living. Kenapa? Kalau mereka masih batas UMR, itu adalah benar-benar menghitung hanya biaya hidup. Kita bicara teori aja ya, teori pemerintah kenapa ngasih UMR untuk biaya hidup, nggak bicara tabungan, nggak bicara masa depan nih. Pokoknya hidup dulu aja lah. Nah, sehingga apa? Sehingga ketika mereka sudah bisa lebih dari UMR, harusnya ada bagian yang bisa mereka pikirkan untuk jangka panjang dan mencapai tujuan tadi. Jika dilihat sekilas, frugal living ini sebenarnya mirip ya dengan efisiensi yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Dengan menerapkan gaya hidup hemat, teman-teman bisa membeli barang yang diinginkan ataupun pergi ke tempat yang dituju. Jadi gimana? Apakah sahabat Kompas sudah siap untuk meninggalkan pengeluaran ugal-ugalan dan mulai hidup dengan frugal living?